Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular akibat kuman Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi paru dan menjadi salah satu masalah kesehatan dunia loh. Infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis ini ditularkan melalui droplet dan interaksi sosial berupa interaksi fisik antara orang yang terinfeksi dan orang sehat secara dekat dan memungkinkan percikan dahak terhirup. Jumlah pasien TB di Indonesia diperkirakan mencapai 10% dari total jumlah pasien TB di dunia. Pada tahun 2019, Indonesia berada pada ranking kedua setelah India dengan jumlah penderita terduga tuberkulosis sebanyak 3.414.150 kasus dengan angka insidensi sebesar 843.000 kasus untuk 2019, di mana angka ini meningkat dari tahun sebelumnya dengan 566.623 kasus dengan prevalensi 0,4%. Penyakit tuberkulosis memiliki sejarah yang panjang di Indonesia, di mana dimulai sejak masa Hindia Belanda. Ada beberapa dokumen yang telah dikaitkan dengan kegiatan tuberkulosis, yaitu CVT. CVT didirikan pada tahun 1908 dan pada tahun 1939 didirikan juga 15 sanatorium untuk pengobatan pasien tuberkulosis paru. Selanjutnya, pada masa Orde Lama, didirikan Lembaga Pemberantasan Penyakit Paru-Paru atau LP4 di Yogyakarta. LP4 ini dikenal sebagai Balai Pemberantasan Penyakit Paru atau BP4 dengan fasilitas yang terbagi di 53 lokasi. Faktor penyebab penyakit tuberkulosis. Yang pertama, faktor lingkungan rumah. Rumah yang biasanya berdebu akan menjadi sarang dari bakteri dan virus untuk bertahan hidup lebih lama. Faktor kedua, adanya kontak erat dengan penderita tuberkulosis. Berdasarkan penelitian, didapatkan bahwa orang yang pernah kontak dengan penderita tuberkulosis berisiko sebesar 4,7 kali lebih besar terkena tuberkulosis paru dibandingkan dengan yang tidak pernah kontak dengan penderita. Yang ketiga, itu adalah umur dan jenis kelamin. Risiko terpajan tuberkulosis dapat dikatakan seperti kurva normal terbalik, di mana ketika seseorang dengan usia 2 tahun hingga dewasa cenderung memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan akan menurun ketika memasuki usia tua. Selain itu, penyakit tuberkulosis ini umumnya lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan dikarenakan laki-laki memiliki gaya hidup yang tidak sehat, salah satunya seperti merokok. Faktor keempat yaitu gaya hidup. Gaya hidup atau kebiasaan ini akan menyebabkan tuberkulosis. Salah satunya adalah gaya hidup merokok, di mana rokok dapat menyebabkan perubahan imunitas sel alami maupun dapat berakibat terhadap makrofag dan leukosit. TBC jika tidak segera ditangani bisa seperti komplikasi di beberapa organ. Tuberkulosis bisa fatal apabila tidak segera terobati. Seiring waktu, bakteri dapat merusak organ paru-paru maupun organ lain yang terinfeksi. Apabila tidak diobati, bakteri TBC dapat menyebar ke bagian tubuh lain dan berpotensi mengancam jiwa pengidap. Komplikasi TBC diantaranya yaitu nyeri punggung, kerusakan sendi yang mempengaruhi pinggul dan lutut, pembengkakan selaput yang menutupi otak atau sering disebut sebagai meningitis. Selain itu, adanya masalah pada hati atau ginjal. Upaya pencegahan secara umum yang pertama menggunakan masker saat berada di tempat ramai dan berinteraksi dengan penderita TBC, serta mencuci tangan. Yang kedua, tutup mulut saat bersin, batuk, dan tertawa. Yang ketiga, membuang dahak atau meludah sembarangan. Yang keempat, memastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik, misalnya dengan sering membuka pintu dan jendela agar udara segar serta sinar matahari dapat masuk.
Kemudian ada pencegahan secara operasional. Salah satu langkah untuk mencegah TBC adalah dengan menerima vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Selain itu, alternatif program pemberantasan tuberkulosis paru adalah DOTS dengan active case finding dengan melibatkan peran kader kesehatan serta pembentukan kader jumantuk atau juru pemantau batuk yang bertujuan untuk mengaktifkan sistem One Message for One Patient dengan melakukan screening dan pengawasan batuk pada masyarakat.